Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang pada hari Minggu ini, pada hari Sabat ini. Kami memohon Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah di rumah kami, di tempat kami berada dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh melayakan kami. Engkau boleh memimpin kami untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu dan boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat firman yang sebentar kami akan baca, kiranya boleh kami pahami dan kami boleh mengerti setiap isi hati Tuhan. Dan kami juga boleh diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan setiap firman yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Setiap yang mendengar, Engkau karuniai segala pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua ditolong oleh Tuhan selama masa-masa pandemi akhir-akhir ini. Dan saya terus mendoakan agar di dalam setiap pergumulan kita saat ini, apapun itu, kita tetap boleh berpegang dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Dan di dalam kondisi kita yang masih terbatas untuk boleh mengadakan ibadah di gereja, kita pun masih bisa beribadah dan kita tetap bisa memberikan yang terbaik. Ibadah kita boleh sungguh-sungguh diterima sebagai bau-bau yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama memfokuskan hati dan pikiran kita untuk sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kuduslah kamu sebab aku kudus, yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Mari kita membacanya bersama-sama dari ayat yang ke-13 dan sampai 17. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Berbicara mengenai kekudusan, seringkali kita salah paham. Karena kita melihat itu sebagai satu perbuatan atau sebuah sikap. Atau kita melihatnya dari segi etik atau moral. Namun itu memang sebagian dari arti kekudusan itu sendiri. Kita akan memahaminya secara luas. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman remaja dan pemuda beberapa pertanyaan. Apakah aneh ikan bisa bernapas di air? Tidak. Karena memang ikan diciptakan dengan insang dan ikan dapat bernapas di air. Pertanyaan kedua, apakah aneh anak ikan bisa bernapas di air? Tentu tidak. Karena ikan dan anak ikan sama-sama punya insang, betul sekali. Pertanyaan retoris selanjutnya, apakah aneh burung bisa terbang? Tidak, betul sekali. Karena burung diciptakan memiliki sayap. Lalu pertanyaan yang sama seperti tadi, apakah aneh anak burung bisa terbang? Tentu tidak. Karena bapak burung punya sayap dan anak burung punya sayap, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah aneh kalau Tuhan itu kudus? Tidak, karena Tuhan memang kudus. Pertanyaan selanjutnya, apakah aneh kalau anak Tuhan itu kudus? Nah, sekarang yang jawab mulai ragu. Aneh, kurang aneh. Atau memang kita banyak merasa tidak nyaman. Misalnya saya coba mau menghubungi salah satu jemaat. Saya akan kontak Komalaki.
Selamat pagi, Komalaki. Pagi, Bisa dengar suara saya? bisa. Oke, Komalaki, aku mau tanya, jikalau ada orang bertanya bertanya Komalaki, apakah aneh kalau anak Tuhan itu kudus? Maka jawab Komalaki adalah Nggak aneh. nggak aneh. Oke. Terus Komalaki jalan di Ayon, ketemu orang ngomong gini, kudus banget sih kamu. Perasaannya Komalaki apa? Agak aneh. Kenapa? Kan emang anak Tuhan harusnya kudus. Jadi kalau misalnya Komalaki dibilang kudus nggak masalah dong. Aneh nggak? Kalau dibilang kudus sama orang rasanya aneh juga. Berasa diapain? Disindir atau dipuji? Disindir. Oke. Terima kasih Komalaki. Ya, itu perasaan yang jujur. Saya kalau diomongin gini sama orang-orang, pergi ke GKI BSD aja, hamba Tuhannya kudus-kudus. Atau majelisnya kudus-kudus, jemaatnya kudus-kudus. Wah, saya lumayan tersinggung Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kita punya konsep kekudusan yang tidak penuh. Atau hanya satu sisi saja. Nah, saat ini saya mau mengajak kita semua melihat kekudusan secara lebih luas. Apa itu kudus? Kudus itu berasal dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang sering kita baca yang dikaitkan dengan Allah. Apalagi ketika muncul di imamat tentang bagaimana seseorang harus masuk ke ruang maha kudus. Itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan karakter Allah. Kekudusan itu dekat dengan karakter Allah. Bahkan di perjanjian baru muncul penyataan Roh Kudus, di mana Roh Kudus memunculkan bahwa ada roh di mana memiliki sosok ilahi yang adalah Allah itu sendiri. Dan disinilah kekudusan yang kita seringkali pasangkan ke Tuhan. Tapi kita tidak pasangkan ke anak-anak Tuhan. Mengapa demikian? Dua kata dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani adalah hagios dan kadash atau kados. Artinya apa? Artinya adalah kekudusan itu adalah sesuatu yang sakral, sacred, suci. Dan apartness, sesuatu yang dipisahkan atau terpisah. Sehingga kalau misalkan bangsa Israel waktu itu hidup dengan Tuhan di tengah-tengah padang gurun, mereka hidup dengan Allah yang kudus dan mereka dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Itu yang nanti akan kita sama-sama telusuri. Dari sekian banyak karakter, Tuhan seringkali disebut kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan kita nyanyi juga, suci, suci, suci. Kayak lagu suci, suci, suci. Gini, ini penglihatan di perjanjian lama, Yesaya bertemu dengan Allah dan semua malaikat memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru, kitab Wahyu pun menuliskan bahwa kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu di kerajaan Allah banyak yang memuji kekudusan Allah. Tapi di banyak karakter-karakter Allah, kita malah gak terlalu suka sama kekudusan. Kita lebih suka kasihnya, kita lebih suka kehebatannya, powerful. Kita lebih suka keadilannya, just. Tapi kenapa gak kita nyanyikan bukan kasih, kasih, kasih atau adil, adil, adil. Kenapa kita tidak menyanyikan itu? Kenapa malaikat di sorga tidak menyanyikan karakter Tuhan yang lain? Kenapa kudus? Kenapa kesucian Allah menjadi sesuatu yang penting? Disinilah kita akan sama-sama memahami arti kudus itu sendiri. Di dalam Imamat pasal 20, Israel sangat dihimbau untuk menjaga kekudusan. Karena mereka berjalan dengan Allah yang kudus. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Di dalam masa pandemi ini ketika kita membeli barang, lalu kita tahu barang itu udah banyak dipegang sama orang, maka kita akan menyucinya dengan alkohol terlebih dahulu, baru kita menggunakannya. Disitulah bagaimana Tuhan ketika menjadikan bangsa Israel, Dia pun adalah Allah yang kudus, maka segala sesuatu yang menjadi milik Tuhan akan dikuduskan terlebih dahulu dan menjadi milik Tuhan. Dipisahkan dari yang lain.
Disinilah kita memahami bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang unik, bangsa yang berbeda. Karena dia berjalan dengan Allah pencipta. Dan dia dipilih oleh Allah Yahweh waktu itu untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Dan dia bukan cuma berbeda, tapi dia dipisahkan dari bangsa lain. Sehingga cara hidupnya pun harus berbeda. Namun kalau kita perhatikan di dalam kehidupan bangsa Israel itu mengenal kekudusan bukan ketika berjalan dengan Tuhan. Tapi sejak penciptaan sudah ada kata kudus itu sendiri di Kejadian pasal 2. Kita ingat bahwa Tuhan pernah berhenti di hari ke-7. Dia memberkati hari itu dan menguduskannya. Loh, kenapa enggak hari pertama aja dikuduskan? Atau hari ke-6 aja dikuduskan? Kan manusia diciptain di hari ke-6. Kenapa harus hari ke-7? Disinilah keunikan Tuhan. Tuhan itu membuat satu hari yang berbeda daripada hari pertama sampai hari ke-6. Hari yang berbeda itu adalah hari ke-7 di mana dia tidak bekerja. Di mana dia hanya memberkati dan menguduskan. Itulah hari yang harus dipisahkan. Makanya kita tetap menjalankan hari kudus, hari Sabat. Hari yang kita mau khususkan untuk memuliakan Tuhan. Seperti hari ini kita datang ke rumah Tuhan. Kita di rumah walaupun gak ke gereja, tapi kita mengkhususkan hari ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan disinilah perintah Tuhan untuk kita boleh memisahkan satu hari dari seluruh minggu untuk kita boleh memberikannya untuk Tuhan. Walaupun tetap semua hari harinya Tuhan. Walaupun semua hari harus kita jaga kekudusan. Walaupun semuanya adalah hari yang seharusnya adalah hari yang diperuntukkan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menginginkan ada yang khusus, ada yang spesial. Disinilah kita melihat bagaimana arti dari kekudusan itu sendiri. Karena kekudusan itu artinya adalah sesuatu yang lebih baik, set above. Sesuatu yang berbeda dan unik, yaitu set apart. Dan semua karakter Allah itu masuk di dalam kekudusan ini. Misalnya, karakter Allah sebagai Allah yang kasih. Maka kasih itu kasih yang lebih baik daripada kasih Romeo and Juliet atau cerita-cerita drama Korea. Kalau Tuhan itu adil, maka keadilannya akan jauh lebih baik daripada keadilan di seluruh dunia ini. Sistem peradilan yang manapun, maka Tuhan adalah yang paling adil. Dia lebih baik dan bukan cuma lebih baik, tapi dia berbeda. Disinilah konsep kekudusan yang mana Allah menjadi Allah yang berbeda di tengah-tengah Allah-Allah lain. Dan itu sempat muncul di Keluaran pasal yang ke-15 ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Ayat yang ke-11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Siapakah yang seperti engkau? Itu yang membuat Allah adalah Allah yang kudus, yang spesial, yang gak ada duanya. Ketika kita mengingat Kejadian pasal yang ke-6, ketika Tuhan memilih Nuh untuk diselamatkan. Di antara begitu banyak umat, ada satu yang lebih baik, ada satu yang berbeda, ada satu yang unik, yaitu Nuh dan keluarganya. Dan disinilah ketika Tuhan memilih dan Tuhan menyelamatkan Nuh beserta dengan beberapa binatang yang ikut bersama-sama. Dan itu juga dipilih oleh Tuhan sepasang-sepasang, bukan dua pasang. Dan itu jantan dan betina. Dan itu terpilih, terpisah dari yang lain. Mari kita sama-sama melihat bagaimana diri kita yang juga sudah dikuduskan oleh Allah boleh terpisah dari dunia ini. Kita tidak menjadi sama dengan dunia ini, tetapi kita menjadi umat yang berbeda di tengah-tengah dunia yang jahat. Disinilah penting sekali untuk kita memahami bahwa kita ini sudah masuk ke sebuah fase new normal ketika percaya sama Tuhan. Lately, akhir-akhir ini lagi banyak banget orang-orang membahas tentang new normal. Saya tidak akan bahas tentang apa yang terjadi
akhir-akhir ini. Tapi saya akan bahas bagaimana seseorang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, seseorang yang sudah diselamatkan, yang sudah jadi anak Tuhan, sudah seharusnya menjadi new normal. Karena yang normal itu adalah yang berdosa, yang tidak mengenal Tuhan. Yang normal itu adalah ketidakjujuran, yang normal itu adalah kesombongan, yang normal itu adalah kemunafikan. Tetapi ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka kita boleh memiliki kebiasaan yang baru, yang menjadi new normal kita. Walaupun itu pandangan kita mengenai diri kita, new normal. Sedangkan seluruh dunia akan mengatakan kita abnormal. Kita akan terlihat tidak waras, kita akan terlihat berbeda, dan dunia tidak akan nyaman dengan perbedaan yang kita berikan. Seperti Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, dia datang dengan membawa sebuah perbedaan yang jauh antara dosa dengan kebenaran, sehingga semua orang-orang di sekitarnya, termasuk orang Farisi yang meneliti hukum Taurat pun tidak nyaman dengan keberadaan Yesus. Pernahkah kita mengingat Ahok yang diadili dan dia menggunakan sebuah ilustrasi Nemo? Saya ingin menyetel videonya tapi takut kena piracy atau pembajakan. Jadi menghindari itu saya ceritakan saja. Ahok waktu itu duduk di kursi pengadilan dan dia berkata bahwa dirinya adalah seperti Nemo. Nemo yang masuk ke tengah-tengah ikan-ikan yang sedang terperangkap. Dan mungkin saja dia kejepit dan mati. Dan mungkin saja dia ikut terbawa oleh ikan-ikan itu. Dan akhirnya terpisah lagi dengan bapaknya, Marlin. Namun dia berkata kepada bapaknya, I can do this. Akhirnya papanya percaya dan mengizinkan untuk Nemo masuk ke tengah-tengah ikan-ikan itu. Dan dia berteriak kepada setiap ikan untuk swim down, berenang turun. Di tengah semua ikan yang panik, mereka berenang ke segala arah. Dia harus berjuang untuk berenang, untuk turun ke bawah, untuk menyelamatkan seluruh ikan yang ada di situ. Dia membahayakan nyawanya. Demikian Ahok menggambarkan dirinya yang membahayakan nyawanya atau dirinya ketika dia masuk ke dunia yang begitu jahat. Dan disinilah ketika semua ikan mau mengikuti Nemo dan Dory dan Marlin untuk swim down, maka mereka semua selamat. Namun apakah ada ikan yang datang ke Nemo untuk mengucapkan terima kasih? Tidak. Nemo terkapar pingsan, yang menghampirinya adalah papanya dan Dory waktu itu. Dan tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Dan disinilah kita, orang-orang percaya, yang berbeda, yang melawan arus, yang bergerak ke arah di mana arah yang berlawanan, dan itu membahayakan diri kita tentunya. Karena kita melawan arus zaman yang terus mendorong kita untuk semakin hari semakin individualis, semakin hari semakin konsumeris, semakin hari semakin egois, semakin jahat, dan semakin jauh daripada kebenaran. Maka di dalam 1 Petrus ayat yang ke-13 sampai yang ke-17 kita diingatkan kembali akan identitas siapa diri kita. Siapa diri kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang kudus dan sudah sepantasnya kita nyaman dengan label kekudusan itu di dalam diri kita. Sehingga jikalau ada orang berkata hamba Tuhan di GKI BSD kudus-kudus, gak perlu ke-trigger atau gak perlu tersinggung. Karena memang demikian. Untuk pemahaman kekudusan yang luas. Mari kita sama-sama belajar ciri-ciri orang-orang kudus. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, kita boleh melihat bagaimana Petrus mengingatkan kepada seluruh jemaat yang tersebar untuk mereka boleh tetap menjaga kekudusan. Karena mereka sudah menjadi saksi di tengah-tengah seluruh bangsa-bangsa lain. Mereka tersebar dan mereka menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dimanapun mereka tinggal. Dan disinilah kita mau sama-sama melihat bagaimana jemaat-jemaat waktu itu sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi.
Kristus. Ciri-ciri orang kudus yang pertama adalah membenci dosa. Itu jelas kita bisa membacanya di ayat yang ke-14b. Janganlah engkau menuruti keinginan hawa nafsumu. Karena kita yang sudah ditebus, karena kita yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya, maka kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita untuk terus terusik ketika kita melakukan dosa. Kita terus merasa tidak nyaman ketika kita melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan disinilah kita terus mengevaluasi apakah kita sudah cukup membenci dosa atau banyak kali kita mentoleransi dosa-dosa itu dan melihatnya sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua, kita harus mencintai kebenaran. Maka di sini di ayat yang ke-14a ditulis untuk berusaha untuk taat. Saya tahu betapa sulitnya taat Bapak Ibu Saudara. Di dalam kita mengikuti Tuhan, seringkali keinginan daging kita jauh lebih besar daripada keinginan roh. Disinilah peperangan kita yang sungguh-sungguh kita boleh rasakan ketika kita mengikut Tuhan. Karena apa? Karena kita harus menanggalkan yang lama. Jubah yang lama kita harus tanggalkan itu dan kita harus kenakan yang baru, yaitu keinginan roh. Dan ketika kita mengenakan yang baru kita nggak nyaman karena kita tidak terbiasa. Kita terbiasa dengan jubah yang lama dan kita ingin sekali mengikuti bagaimana kehidupan yang lama kita. Di masa kebodohan kita, kalau ditulis oleh Pak Petrus. Dan kita mengingat bahwa Tuhan yang adalah kebenaran, Dia adalah Allah yang kita mencintai Allah yang kudus, yang mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Allah yang benar, maka kita mencintai kebenarannya, segala firman-Nya, segala perintahnya. Dan kita melihat bagaimana begitu banyak peraturan ketika Israel waktu itu keluar dari bangsa Mesir. Karena Tuhan harus membersihkan banyak sekali kotoran-kotoran dan kebiasaan-kebiasaan yang mereka bawa ketika mereka hidup di Mesir. Dan mereka hidup lebih tidak memiliki moral yang baik. Kehidupan perkawinannya asal-asalan. Kehidupan bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan. Mereka harus berbeda. Mereka harus unik. Mereka harus menjaga kekudusan. Maka penting sekali untuk memiliki ketaatan. Dan Petrus juga mengingatkan untuk setiap orang waspada dan bersiap. Dengan apa? Dengan pengharapan akan kedatangan Yesus. Disinilah kita penting sekali untuk menyadari bahwa kita akan memiliki tubuh yang kudus. Yang tidak ada dosa sama sekali. Suatu saat nanti kita memiliki tubuh yang baru. Ini ditulis oleh Yohanes di 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Sama di sini adalah kita sama-sama memiliki tubuh yang baru yang dibangkitkan. Dan Yesus adalah yang dibangkitkan yang terlebih dahulu. Dan kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Yang mana kita memiliki keinginan untuk hidup kudus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Adakah kita merindukan kedatangan Kristus yang datang dengan kekudusannya. Dan kita menanti-nantikan Dia. Karena kita memiliki Allah yang berbeda. Kita memiliki Allah yang unik, yang spesial. Yang lebih baik dari segala Allah-Allah lain. Demikianlah ketika kita dipanggil menjadi anaknya. Maka kita menjadi anak yang kudus, yang berbeda, yang unik. Yang dipisahkan dari orang-orang lain. Pada masa-masa sekarang, adakah kita melihat diri kita yang berbeda? Atau kita melihat diri kita yang sama saja dengan dunia ini? Adakah kita melihat diri kita yang berbeda? Adakah ada pernah orang berkata kepada kita bahwa kita adalah orang yang tidak normal? Bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi orang kayak gini? Bagaimana mungkin kamu bisa mengampuni papa kamu yang sudah kayak gini? Bagaimana kamu bisa untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G. Begitu banyak keunikan yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita boleh lakukan. Sudah sepantasnya kita untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Karena kegelapan itu akan merasakan terang itu. Sesuatu yang berbeda akan menonjol.
Misalkan saja ketika kita melihat sebuah gambar. Gambar yang full puzzle 5.000 pieces. Tapi ketika saya mengambilnya satu, maka semua orang dengan mudah untuk menyadari bahwa ada yang hilang. Kenapa? Karena berbeda. Karena ada yang bolong. Dan itu menarik perhatian. Dan ketika yang berbeda itu menarik perhatian, seringkali ada respon tanggapan negatif. Jelek banget sih. Atau kok gitu sih, gak seharusnya. Disinilah kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk berbeda. Kita dipanggil untuk menjadi terang, untuk menjadi garam yang asin, yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Saya menyadari sejak work from home, saya jadi lebih sering bertemu dengan tetangga-tetangga sekitar. Yang sebelumnya kita semua sibuk dan kita tidak peduli satu sama lain. Kita nggak tahu nama siapa, om siapa, tante siapa di samping kanan kiri kita. Namun ketika kita mulai work from home, kita mulai mengenal, oh ada si om ini, ada si tante ini. Dan disinilah kita juga tetap bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita tinggal. Dan bukan cuma kita bisa menjadi berbeda di tengah-tengah lingkungan kita tinggal, tapi kita bisa jadi berbeda di keluarga kita. Adakah kita berbeda di tengah keluarga kita? Yang mana orang-orang bisa menyadari bahwa kita memiliki Tuhan. Kita memiliki Yesus Kristus yang sudah memampukan kita untuk kita boleh ditebus dan Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Dan Roh Kudus boleh membimbing kita untuk hidup di dalam kekudusan. Banyak waktu kosong membuat kita sulit untuk mengatur waktu. Banyak kali di rumah kita memiliki godaan-godaan. Kita banyak pikiran-pikiran negatif, kita stres, kita memikirkan begitu banyak hal. Tapi pakailah setiap waktu kita untuk kita tetap waspada. Karena iblis berkeliling dan mengaum-ngaum. Dia akan pakai setiap momentum di dalam setiap menit dan setiap jam kehidupan kita untuk kita boleh jatuh ke dalam dosa. Namun Petrus mengingatkan, waspadalah. Kita harus tetap waspada dan menyadari bahwa kita anak-anak yang sudah ditebus, yang normal, yang seharusnya melakukan yang berbeda dengan dunia ini lakukan. Itu yang new normal yang saat ini kita miliki. Mari kita sama-sama jujur dan melihat ini sebagai sebuah identitas baru. Dan bukan sebuah tuntutan untuk melakukan, karena di dalam melakukannya pun kita harus terus mengandalkan Tuhan. Karena kita sangat tidak mampu untuk menjadi kudus. Maka Tuhan yang sudah menguduskan bangsa Israel, menguduskan kita orang-orang berdosa melalui Yesus Kristus. Dan Dia akan terus menguduskan kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan diri kita sejenak. Untuk kita boleh melihat apakah kita berbeda dengan dunia ini. Atau kita masih sama saja. Bapa kami yang kudus. Bapa kami yang mengangkat kami menjadi anak-Mu. Sehingga kami orang-orang yang najis boleh dikuduskan. Sama seperti Yesaya ketika bertemu dengan Tuhan. Dan menyentuh bibirnya dengan bara. Engkau mengatakan bahwa setiap dosa dan kesalahannya telah Tuhan ampuni. Demikianlah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan mengatakan sudah selesai. Maka segala beban dosa, kenajisan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan ampuni. Dan Tuhan yang menguduskan kami. Terima kasih Tuhan untuk status yang baru ini. Berikanlah kami adaptasi yang baik untuk kami boleh nyaman dengan new normal yang saat ini Tuhan berikan untuk kami boleh pegang. Status anak-anak Tuhan ini kami bawa kemanapun kami pergi. Dan biarlah Tuhan yang membuat kami untuk tetap menjadi terang. Tetap menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong dan menopang kami. Ampuni kami terus Tuhan. Kami menyadari kami masih jauh daripada
kekudusan yang ideal yang kami lihat daripada Yesus Kristus sendiri. Tetapi kami mau hidup berjalan di jalan kebenaran. Kami mau mengasihi kebenaran, kami mau membenci dosa, dan kami mau hidup di dalam pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.